warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dinoviana. Saya praktikan dari kelompok 2 praktikum algoritma dan pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan lampiran soal yang pertama, di mana di sini saya akan menjelaskan lampiran soal yang pertama, di mana soalnya: buatlah sebuah program C++ dan menggunakan struk untuk menyimpan data mahasiswa di sebuah universitas. Data yang disimpan meliputi nama mahasiswa dengan tipe data string, NIM dengan tipe data string, program studi dengan tipe data string, IPK dengan tipe data float, lalu setelah itu cetak data mahasiswa yang memiliki IPK lebih dari atau sama dengan 3,5. Materi terkait ada di contoh program implementasi struktur. Penyelesaian menggunakan pendeklarasian struk sederhana untuk menyimpan data mahasiswa. Contoh program terkait pengelolaan data buku memberikan gambaran cara memanfaatkan struk. Jadi, langkah pertama, kita buat terlebih dahulu. Pertama, input
Jadi di sini telah saya buat program C++-nya. Pertama, info EAStream untuk memesan sintaks cout.inline, lalu using namespace std untuk menggunakan fungsi dari C++ tanpa menulis std. Lalu untuk struk mahasiswa, string nama, string name, string program study, float IPK, di mana untuk struk mahasiswa ini sebagai nama dari struknya. Lalu string nama, string name, string program study, float IPK, di mana di dalam struk ini untuk memesan variabel yang akan digunakan. Lalu inMain, di mana inMain ini sebagai fungsi utama dan kurung kurawal buka di sini untuk memulai program. Lalu inEnd, di mana mendeklarasikan variabel n dengan tipe data integer. Lalu cout, masukkan jumlah mahasiswa, di mana cout di sini meminta pengguna untuk memasukkan jumlah mahasiswa tersebut. Lalu cin, artinya menerima input dari si pengguna tersebut. Lalu cin.getLine ini artinya
membaca spasi dan enter. Lalu mahasiswa NZ array N, di mana mahasiswa ini sebagai tipe datanya dan MZ ini sebagai nama variabelnya. Lalu for in I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, di mana perulangan pertama melakukan dari 0 sampai N dikurang 1. Lalu cout mahasiswa ke, di mana cout ini meminta pengguna untuk masukkan mahasiswa sesuai dengan urutan. Lalu cout nama meminta untuk masukkan nama, cin nz array I dot nama, mana ini untuk menerima input. Lalu cout ini meminta input dari pengguna. Lalu cin nz I dot ini menerima input. Lalu cout program study meminta pengguna untuk masukkan program studinya. Lalu cin array I dot program study menerima input dari si pengguna. Cout IPK juga meminta pengguna untuk memasukkan IPK. Lalu cin menerima input dari si pengguna. Lalu cin dot get line lagi, artinya membaca spasi dan enter. Lalu perulangan pertama ditutup. Selanjutnya cout mahasiswa dengan IPK kurang dari 93,5, dimana akan mencetak tulisan mahasiswa dengan IPK kurang dari 935 pada tampilan outputnya. Lalu bool ditemukan ditemukan ini dengan tipe data boolean itu benar atau salah, false atau true. Lalu for perulangan yang kedua, dia yang dimulai dari 0 sampai n-1. Lalu if mengejar mz dot apakah IPK kurang dari 93,5, apakah IPK lebih dari 93,5. Jika IPK-nya lebih dari 93,5, maka akan meminta untuk memasukkan nama, cout nama, meminta pengguna memasukkan nama, cout me meminta pengguna untuk memasukkan me, cout program study meminta pengguna untuk memasukkan program study, cout IPK meminta pengguna untuk masukkan IPK, dan n-line ini untuk mencetak baris baru. Lalu if pernyataan kondisi ditutup, perulangan kedua ditutup. Lalu if ditemukan, artinya jika tidak ada mahasiswa yang lebih dari 93,5, maka cout tidak ada mahasiswa dengan IPK lebih dari sama dengan 3,5, atau akan mencetak tulisan tidak ada mahasiswa dengan IPK lebih dari sama dengan 3,5 dan cetak enter. Lalu if ditutup, lalu return 0 mengembalikan nilai ke 0. Setelah itu program selesai. Mari kita run. Kita misalkan masukkan jumlah mahasiswanya ada 2. Mahasiswa yang pertama
Jadi ya pada inputnya kita meminta memasukkan jumlah mahasiswa yang kita akan input ada 2. Lalu di sini ada IPK-nya 4 dan lalu mahasiswa yang keduanya ada IPK 3,4. Maka pada outputnya yang keluar hanya IPK yang di atas 3,5 itu bentar. Sekian video yang saya buat. Sekian video penjelasan program C++ dari saya. Selanjutnya flowchart-nya akan saya jelaskan. Pertama start, lalu kedua input n. Setelah itu melakukan perulangan for i dari 0 sampai n-1. Setelah itu input lagi yaitu nama, NIM, program studi, IPK. Lalu perulangan i++. i++ ini akan kembali ke start. Lalu dari for ini jika ia salah, perulangan for ini jika ia salah maka akan lanjut ke perulangan kedua, yaitu for sama i sama 0 dari 0 sampai ke n-1. Setelah itu cetak untuk outputnya yaitu nama, NIM, program studi dan IPK juga. Lalu i++. Dari i++ ini akan kembali ke perulangan for i. Lalu dari perulangan for i ini akan ke n. Jika ia salah maka ke n, jika ia benar ke perulangan for i. Inilah penjelasan flowchart dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.